warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keselamatan, kesehatan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai sistem usaha tani Minapadi. Sistem usaha tani Minapadi merupakan salah satu model usaha tani dengan mengkombinasikan dua komoditas dalam satu kegiatan pemeliharaan yang terintegrasi antara ikan dan padi pada lahan pesawahan tanpa mengurangi produktivitas padi. Nah, malah petani akan mendapatkan nilai tambah ekonomis dari pemeliharaan ikan secara monokultur maupun polikultur. Nilai tambah ekonomis yang diperoleh petani dalam mengaplikasikan sistem usaha tani Minapadi diantaranya: yang pertama, menambah komoditas produksi yaitu berupa ikan, baik ukuran benih maupun ukuran konsumsi. Yang kedua, menekan biaya produksi padi dalam penggunaan pupuk kimia, pestisida maupun herbisida kimia. Yang ketiga, dapat menekan biaya pemeliharaan, contohnya dalam penyiangan rumput. Yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas padi karena dengan hilangnya beberapa hama, misalnya hama tikus dan hama wereng. Namun pada sistem ini, ancamannya biasanya terdapat hama linsang atau sero yang memangsa ikan dan juga merusak tanaman padi. Yang kelima, padi yang diproduksi dalam kegiatan sistem usaha tani Minapadi ini menjadi padi semi organik karena tidak adanya penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Selain itu, terdapat keuntungan ekologi dari sistem usaha tani Minapadi ini. Karena sistem usaha tani Minapadi merupakan sistem usaha tani yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena adanya pemanfaatan pupuk organik dari sisa metabolisme ikan dalam meningkatkan kesuburan yang membantu percepatan perbaikan lingkungan. Sistem atau teknik budidaya pada Minapadi ada dua. Bedanya pada masa pemanfaatan lahan dan hasil produksi ikan. Yang pertama, sistem penyelang. Sistem ini dilakukan di antara musim panen dan musim tanam padi. Ikan dipanen setelah berumur sekitar 20 hari sebelum pengolahan lahan atau setelah pengolahan lahan. Ikan yang dihasilkan adalah berupa baby fish. Yang kedua, sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari ini bertujuan untuk pemeliharaan, pendederan, atau pembesaran ikan. Caren dibuat dan kolam dalam. Pengolahan lahan dilakukan, kemudian pemeliharaan 90 hari dan dipanen sekitar 1 minggu sebelum panen padi dilakukan. Yang selanjutnya, tahapan dalam teknik budidaya Minapadi. Yang pertama, tahapan persiapan lahan. Tanah diolah dengan sempurna sampai kedalaman 15-20 cm sampai perbandingan lumpur dan air 1:1. Pematang dibuat padat dan kokoh agar tidak mudah bocor dan longsor. Caren dibuat sebelum pengolahan tanah dimulai, diukur secara baik sehingga kedalamannya sesuai dengan yang dikehendaki karena fungsi caren sebagai media hidup ikan. Ukuran caren minimal 1,5 meter dengan kedalaman minimal 60-100 cm. Yang selanjutnya, penanaman padi. Lalu penanaman ikan. Pada tahapan pemberian pakan, untuk mendapat produk ikan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, maka pakan yang digunakan harus memiliki nomor pendaftaran atau sertifikat. Pemberian pakan disebar secara perlahan untuk memberikan waktu bagi ikan memakan pelet. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak maksimal 3% dari total biomasa. Penentuan dengan cara sampling. Over the hills and far from
Pada tahap panen, ikan dapat dipanen dalam waktu pemeliharaan 90-100 hari atau lebih sesuai ukuran yang dibutuhkan oleh konsumen. Teknik memanen dengan mengeringkan sawah baik beberapa ataupun menyeluruh. Pada waktu pemanenan sebaiknya dimasukkan air segar ke dalam petakan sawah dan pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Air dibuang melewati saluran pembuangan di dalam sawah sehingga seluruh ikan dapat mengumpul di dalam kobakan dan selanjutnya ditangkap menggunakan serop. Setelah pemanenan ikan dilakukan, baru dilakukan pemanenan padi seperti biasanya yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's waiting for love.